Ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang bagi saya secara pribadi dalam beberapa waktu ini atau beberapa hari ini, ketika saya merenungkan satu perkara dalam hidup kita yang sangat penting, maka ini menjadi suatu peringatan yang sangat penting untuk terus-menerus diberikan perhatian. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Filipi pasal yang pertama ayat 21. Saya baca firman Tuhan, ada juga dipaparkan di screen laptop ataupun di handphone yang ada pada kamu, yang disiarkan. Dan kalau saudara mau turut sama untuk membacanya dengan suara yang kedengaran, saudara boleh membacanya bersama-sama. Filipi pasal yang pertama ayat 21 mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ini adalah satu statement yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi, di mana surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi tidak lama selepas dia dihukum mati oleh karena imannya kepada Yesus. Dan pada waktu dia mulai mengetahui bahwa waktu hidupnya di dunia semakin singkat, walaupun dia tidak tahu bila saatnya, dan dia akan berhadapan dengan kematian, Paulus memberikan satu statement yang sangat penting kita perhatikan dan yang seharusnya kita juga miliki. Paulus berkata, "Bagiku hidup atau masih hidup, masa hidup adalah Kristus. Kalau seandainya mati, kematian itu adalah satu keuntungan." Pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema hidup dan mati. Jarang saya membawakan tema yang memiliki perkataan "dan". Tema ini, hidup dan mati, sebenarnya memberitahukan kepada kita atau mengingatkan kepada kita tentang hidup atau kehidupan dan kematian adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan atau tidak boleh dipisahkan. Kalau ada yang hidup atau kalau ada kehidupan, pasti akan ada kematian. Dan kita yang masih hidup pada hari ini, satu waktu nanti kita akan mati. Kecuali kalau kita masih hidup pada waktu pengangkatan orang-orang kudus terjadi. Kita tidak perlu mengalami kematian. Tetapi kita tidak tahu bilakah Yesus akan datang, bilakah pengangkatan orang-orang kudus terjadi, dan bilakah kematian tubuh jasmani kita ini terjadi. Banyak kisah yang kita dengar atau mungkin saudara sering saksikan. Orang yang kelihatan sehat, cergas, kuat bersenam, kuat bersukan, tapi tiba-tiba meninggal dunia, tiba-tiba mati. Jadi kita tidak tahu bila kematian kita. Jadi hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Ada yang hanya memikirkan tentang hidupnya. Apa yang saya akan makan? Apa yang saya akan pakai hari ini? Bagaimana dengan keuangan saya? Berapa banyak yang ada di dalam simpanan di bank? Atau kalau sekiranya banyak duit di bank pun, kalau seandainya tidak dapat dikeluarkan, apa yang akan terjadi? Dan ramai orang menjalani kehidupan ini dengan penuh kekhawatiran, penuh kebimbangan, penuh dengan ketakutan, karena fokus hidup yang salah, fokus hidup yang tidak benar. Atau ada juga orang yang terlalu asyik memikirkan tentang kematian. Bila dalam keadaan sakit, begitu takut, begitu khawatir. Kalau melalui penyakit ini, saya akan mati. Dan seperti sekarang ini, situasi di dunia yang masih terus bergumul, berhadapan dengan pandemik COVID-19, bukan semakin menurun, tapi semakin meningkat. Dan baru-baru ini kita juga mulai merasa bimbang dengan keadaan di Sabah,
di mana kes jangkitan COVID-19 mulai meningkat. Dan bersamaan dengan itu pilihan raya negeri dijalankan kemarin, penamaan calon, dan tentunya dalam waktu 2 minggu ini, bermula dari kemarin, hari ini sampai kepada tengah malam 25 hari bulan September ini, akan terjadi pertemuan yang kerap dalam kumpulan yang ramai karena campaign dari calon-calon atau dari parti-parti politik yang bertanding. Dan wujud satu kebimbangan tentang akan terjadi jangkitan COVID-19 yang akan menular di Sabah. Sehingga ada cadangan mereka yang pulang mengundi dari tempat lain ke Sabah, bila balik saja akan terus dikuarantin wajib. Dan ini belum disahkan untuk dilaksanakan, tetapi kita mulai berhadapan dengan kebimbangan-kebimbangan karena berhadapan dengan isu berkaitan tentang penyakit yang bukan hanya menyakitkan, menyengsarakan, tetapi penyakit yang boleh membawa maut, boleh membawa kematian. Dan kalau seandainya kita hanya fokus kepada kematian, kita menjadi takut kepada kematian, dan kita selalu bimbang apa yang kita lakukan akan bawa kepada kematian, maka kita akan dicengkam dengan roh maut ini, ataupun kita akan dicengkam dengan roh ketakutan pada kematian. Dan ini menandakan bahwa kita tidak begitu mengerti tentang sesuatu yang sangat penting berkaitan tentang hidup dan mati. Tapi firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, Filipi pasal yang pertama ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah satu kebenaran yang kita harus mengerti di dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus. Pada pagi ini saya mau menyampaikan kepada kita tentang apa yang harus kita beri perhatian secara serius tentang hidup dan mati itu. Supaya perhatian kita bukan lagi perhatian berkaitan tentang hal yang menakutkan, hal yang buat kita bimbang, khawatir tentang kehidupan dan kematian, tetapi apa yang menjadi suatu kebenaran, perkara yang lebih serius kita berikan perhatian. Nah, yang pertama yang kita perlu berikan perhatian atau ambil perhatian secara serius adalah hidup adalah Kristus. Saya ulangi sekali lagi, hidup adalah Kristus. Berkaitan dengan kehidupan, ini yang firman Tuhan katakan, karena bagiku, kata Paulus, perkataan bagiku itu adalah sesuatu yang Paulus yakini dan lakukan, yang Paulus sudah miliki secara pribadi. Namun belum tentu orang lain sudah memiliki hal ini. Dan ini yang sangat penting untuk kita beri perhatian. Adakah kita dapat bersama-sama mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus? Ini hal yang pertama yang kita harus berikan perhatian tentang hidup dan mati. Pertama tentang kehidupan atau hidup. Hidup adalah Kristus. Kenapa hidup adalah Kristus? Karena kalau kita hidup tanpa Kristus, maka kita akan sampai ke garis akhir hidup kita dengan kematian, dan kita akan mengalami kesia-siaan. Segala perkara atau semua perkara yang kita lewati dalam kehidupan ini menjadi sia-sia. Walaupun saudara mungkin berkata, saya adalah orang yang baik, saya telah melakukan banyak kebaikan semasa saya hidup. Tetapi kalau tanpa Kristus, semuanya akan menjadi sia-sia. Hidup adalah Kristus juga berbicara tentang kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan terhadap apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Seperti yang Pengkhotbah 12 ayat 14 katakan. Di kitab Pengkhotbah 12 ayat 14 berkata, karena Allah akan membawa setiap perbuatan
ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, perhatikan bahwa apa yang kita lakukan selama kita hidup, jangan kita pikir setelah kita meninggalkan saat demi saat, maka itu berlalu begitu saja tanpa ada implikasi apa-apa terhadap hidup kita, terutama kehidupan kita selepas kematian. Karena firman Tuhan berkata, Allah akan bawa setiap perbuatan ke pengadilan. Ada orang mengambil ayat ini untuk menegaskan bahwa keselamatan kita adalah berdasarkan perbuatan. Sebenarnya ayat ini bukan memberitahukan atau menegaskan bahwa keselamatan kita berdasarkan perbuatan. Mana kalau kita hidup berbuat baik lebih banyak, maka kita masuk surga. Kalau kejahatan lebih banyak, maka kita masuk neraka. Bukan itu. Tetapi maksudnya di sini adalah apa yang kita lakukan semasa kita di dunia ini, itu akan ada implikasinya. Orang yang hidup di luar Kristus, semua apa yang dilakukan, walaupun dia orang yang baik, tetapi kalau tanpa Kristus, semuanya adalah sia-sia. Orang yang ada di dalam Kristus, semua perbuatannya yang memuliakan Tuhan, sudah tersedia upah di sorga. Dan ini suatu yang sangat penting untuk kita beri perhatian, bahwa semasa kita hidup dalam di dunia ini, setelah kita percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat, kita tetap masih ada tanggung jawab melakukan kebenaran apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Hidup adalah Kristus juga berbicara tentang ini adalah suatu kesempatan. Pertama, kesempatan untuk bertaubat dari dosa. Kalau saudara belum percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat, ini adalah kesempatan untuk bertaubat. Percaya dan terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat secara pribadi. Juga merupakan suatu kesempatan untuk hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Ini adalah satu kesempatan. Ada lagu yang sangat terkenal yang biasanya dinyanyikan dan dikabarkan pencipta lagu itu sudah meninggal dunia. Ada yang dikatakan oleh karena dia meninggal dunia karena jangkitan COVID-19, dan ada juga yang mengatakan itu karena penyakit yang lain. Lagu itu yang berkata hidup ini adalah kesempatan. Dan memang benar, sementara kita masih hidup di dunia ini, kehidupan kita ini adalah satu kesempatan. Bila firman Tuhan berkata, Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Ini berbicara tentang Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan selepas titik pertemuan dia dengan Kristus, ketika dia sedang dalam perjalanan menuju ke Damsyik dengan surat kuasa daripada pemimpin agama Yahudi, supaya menangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, yaitu orang yang percaya Yesus, memenjarakan mereka, bahkan diberi surat kuasa untuk membunuh mereka karena dianggap sebagai murtad. Dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba Paulus melihat cahaya yang sangat terang dari langit, dan ada suara yang berseru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan waktu itu nama Paulus adalah Saulus. Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan suara yang berbicara kepada dia dalam sinar yang begitu terang mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dan sejak pertemuan itu, Paulus berubah total dari seorang yang tidak percaya Yesus, seorang yang menganiaya, bahkan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sekarang dia telah menjadi percaya, dan bukan itu saja, dia menjadi seorang penginjil, dia menjadi seorang guru, dia menjadi seorang missionary yang menyampaikan tentang Yesuslah Tuhan dan Penyelamat, Yesuslah Mesias. Bahkan
Sejarah gereja mengatakan bahwa Paulus mati, dihukum mati karena imannya kepada Yesus. Paulus tidak lagi menoleh ke belakang dari kehidupannya yang tidak percaya Yesus. Sejak waktu itu, dia sudah melihat dan dia telah menjalani kehidupannya adalah Kristus. Hidupnya sekarang sejak waktu itu adalah milik Kristus dan dia melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Hidup ini harus kita berikan perhatian secara serius. Sementara saudara masih hidup, tanyakan soalan ini. Adakah hidupmu sudah menjadi milik Kristus? Dengan cara percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat. Yang kedua, adakah engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu? Kalau selama ini kau adalah orang Kristen, beragama Kristen, tapi perbuatan-perbuatan yang kau lakukan adalah perbuatan-perbuatan di luar kehendak Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu bukan kehidupan adalah Kristus. Itu adalah kehidupan mengikut keinginan daging. Kalau sudah mulai hilang kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, ini adalah ujian yang sangat penting bagi gereja Tuhan pada hari ini. Bila tidak dapat mengadakan ibadah di gereja, yang saya bimbangi adalah kebanyakan orang Kristen sebenarnya ikatan imannya adalah gereja. Bangunan gereja, kegiatan gereja, perkumpulan hanya di gereja, ibadah hanya di gereja, tapi tidak membangun keintiman dengan Tuhan, di mana bila saja dalam apapun situasi. Saya harap jemaat SAB Serdang, kita benar-benar memberikan perhatian secara serius tentang hidup kita ini. Bahwa hidup adalah Kristus. Dan dimanapun kita berada, meskipun dalam berapa bulan ini kita tidak dapat berkumpul di gereja, doa dan harapan saya, jemaat Tuhan tetap kuat dalam iman kepada Kristus. Jangan nanti oleh karena kita tidak ada ibadah di gereja, maka lebih banyak aktiviti kita di luar pada hari Minggu, dan mulai mengabaikan persekutuan ibadah kita meskipun diadakan secara online. Mulai lebih banyak pergi mengikuti kejohanan bola sepak, mungkin kejohanan sepak takraw, kejohanan memancing, kejohanan merambat. Saya tidak tahu apa lagi yang lain. Tapi saya rindu jemaat Tuhan pada setiap hari Ahad jam 11 sampai jam 12 ataupun sampai jam 12.30, tidak begitu lama waktu yang kita gunakan. Ambil waktu berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing. Para bapak ambil tanggung jawab untuk memberikan perhatian kepada kerohanian di dalam keluarga masing-masing. Beritahukan kepada istri dan anak-anak, setiap hari Minggu kita akan ambil komitmen bersama-sama untuk berdoa mendengar firman Tuhan, bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama. Jangan letakkan tanggung jawab untuk mengumpulkan keluargamu untuk beribadah kepada istri, apalagi anak yang bertanggung jawab, yang selalu ingatkan. Saya mendorong para bapak, ambil autoriti rohani dalam keluarga masing-masing. Karena harus ingat, sementara kita masih hidup, kita harus letakkan standar yang sangat penting, sangat tinggi dalam kehidupan kita. Seperti yang Paulus katakan, hidup adalah Kristus. Bukan hidup untuk keinginan daging, bukan hidup untuk mencari uang semata-mata, bukan hidup untuk hobi semata-mata, tapi hidup adalah Kristus. Barulah kita nanti akan dengan penuh yakin untuk berkata dan menyatakan tentang hal yang berkaitan tentang kematian. Hidup adalah Kristus ini adalah
berkaitan tentang anugerah Tuhan bagi kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan sia-siakan. Hidup adalah Kristus merupakan hidup yang memuliakan Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Jadi biarlah kehidupan kita sementara kita hidup di dunia ini, dalam apapun kita lakukan, selalu ingat bahwa kita hidup untuk tujuan ini, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Yang kedua adalah tentang kematian. Firman Tuhan berkata, bukan hanya tentang hidup, bagiku hidup adalah Kristus, tetapi juga Paulus berkata, karena bagiku mati adalah suatu keuntungan. Mati adalah keuntungan. Ini yang kedua kita mau berikan perhatian tentang hidup dan mati. Khususnya berkaitan tentang kematian. Mati adalah keuntungan. Haleluya. Tapi kalau saudara tidak hidup untuk Kristus, kalau hidup bukan untuk Kristus, maka sebaliknya akan terjadi. Kematian atau mati adalah kebinasaan. Mati adalah kerugian kekal, bukan keuntungan. Karena di luar Kristus, kematian merupakan kesengsaraan untuk selama-lamanya di api neraka. Nah, mari kita perhatikan tentang kematian. Beberapa perkara yang kita harus tahu tentang kematian. Dalam soal kematian, kematian ini dibawa kedaulatan Tuhan. Bila dikatakan dibawa kedaulatan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu bila waktunya kita akan mati. Dan Tuhanlah yang berkuasa, yang berdaulat untuk mengambil nyawa kita. Itu sebabnya menjadi dosa kalau saudara sendiri yang mengatur kematianmu. Ada yang minum Gromoxon, ada yang makan tubah, ada yang minum itu air bateri kereta, ada yang terjun dari bangunan tinggi. Dan ini merupakan satu penentangan kepada kedaulatan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu tentang bila kematian kita. Dan bila hal itu merupakan kedaulatan Tuhan, yaitu tentang kematian, bagi kita yang ada di dalam Kristus, yang mana kita berkata hidup adalah Kristus, dan saudara hidup memuliakan Tuhan. Saudara telah beriman kepada Yesus secara pribadi, dan saudara melayani Tuhan semasa hidup kita. Pada bila-bila waktu kematian datang, itu adalah satu keuntungan. Kematian itu boleh sejak datang melalui penyakit. Kematian boleh sejak datang melalui kemalangan. Kematian boleh sejak terjadi karena ada yang tersedak makanan atau tersedak minuman pun boleh membawa kematian. Ada yang hanya tersandung, jatuh, kemudian kepala terhempas, kemudian meninggal. Tapi semua apa yang menjadi penyebab kepada kematian itu hanya satu daripada cara untuk kita masuk ke dalam kekekalan, yang merupakan mati adalah keuntungan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh, Paulus menuliskan ini kepada anak rohaninya Timotius. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi sangat penting bagi kita untuk melihat bahwa kematian adalah akhir dari pertandingan yang baik yang kita lakukan. Kematian adalah garis akhir hidup kita. Kematian
adalah garis akhir di mana kita memperjuangkan untuk memelihara iman kita secara pribadi sampai kepada kematian kita. Dengan itulah kita akan melihat bahwa kematian itu adalah suatu keuntungan. Nah, coba saudara pikirkan ini sebentar. Kalau seandainya selepas ibadah ini, apa saja cara kematian? Sementara sudah makan, berlaukan dengan ikan masin, ada tuhau, ada cili padi yang dari Sabah, kemudian diperah dengan limau kasturi, kemudian sudah makan, dan oleh karena ikan masin itu digoreng kering, sampai tulang boleh dimakan, dan sudah mulai makan dan telan, tapi ada tulang yang tidak hancur, kemudian sangkut di leher, tidak dapat dikeluarkan, dan membuat saudara sesak nafas. Kemudian akhirnya dari makan ikan masin campur tuhau, campur cili, kemudian campur limau kasturi itu membuat saudara mati. Pertanyaan saya, adakah saudara berpikir bahwa kematianmu itu adalah satu keuntungan? Atau mungkin malam ini saudara sedang merancang, Anda seorang pemuda tapi mengikuti ibadah ini pada hari ini, dan kau merancang untuk mengunjungi pub malam ini, ke klub malam. Sementara minum-minum, menari-menari, mungkin itu pub yang dibuka oleh orang Sabah, semua jauhlah yang dimainkan. Sementara sudah menari dalam keadaan mabuk, tiba-tiba sudah terjatuh dan kepala terhempas di semen, pecah, mati. Saya mau bertanya, menurutmu itu adalah kematian yang menguntungkan atau bagaimana? Mungkin saudara hanya memikirkan tentang kesenangan waktu hidup. Saudara tidak pernah memikirkan kalau engkau mati pada hari ini, adakah kematianmu merupakan satu kematian yang menguntungkan, atau sebenarnya suatu yang akan merugikan, yang akan membawa engkau dalam kebinasaan sampai selama-lamanya. Pikirkan ini secara serius. Ini suatu perkara yang sangat penting untuk engkau pertimbangkan. Jangan hanya pikir engkau masih hidup dalam dunia. Pada bila-bila waktu kematian akan datang, kau tidak tahu. Mungkin kau berkata, saya masih muda, saya masih kuat. Kau sedang menunggang motosikal, tiba-tiba tergelincir hanya karena tai kucing di jalan yang kau itu tayar tuh motosikal terinjak. Kau tergelincir, walaupun pakai topi kelidar, kau terjatuh, lehermu patah, mati serta merta. Pertanyaan saya, adakah itu kematian yang menguntungkanmu? Itu sebabnya harus dimulai. Hidup adalah Kristus. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Hidup di dunia merupakan satu anugerah dan satu kesempatan untuk percaya dan terima Yesus. Layani Tuhan. Jangan sia-siakan, karena kematian akan datang pada bila-bila waktu. Yang seharusnya bagi kita yang hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Tapi hidup di luar Kristus, kematian adalah suatu kerugian besar. Dalam waktu PKP ini dilaksanakan, beberapa anggota jemaat kita kehilangan orang yang disayangi. Ada yang kematian ibu, ada yang kematian anak, ada yang kematian saudara. Berhadapan dengan kematian ini. Tapi saya percaya, kalau kita tahu bahwa
orang yang kita sayangi itu, dia mati dalam imannya kepada Kristus. Seperti yang Paulus katakan, aku telah memelihara iman. Mencapai garis akhir, tapi dia telah melihara iman sampai garis akhir. Saya percaya dia akan penuh dengan pengharapan bahwa ibunya, anaknya, saudaranya, kematiannya adalah satu keuntungan. Dia tidak perlu sengsara lagi dengan dengan kehidupan yang begitu menyengsarakan, sakit penyakit, kanker atau apapun. Dia sudah berada dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Kita yang masih hidup di dunia hari ini, kita masih tertanya-tanya, bilakah kematian kita? Tapi pastikan, bila saatnya tiba, engkau tahu kematianmu adalah satu keuntungan bagimu. Kematian tidak menakutkan bagi orang yang beriman kepada Kristus. Karena kematian akan membawa kepada kekekalan di surga. Inilah yang membuatkan Paulus dengan yakin berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan Tuhan mau kita juga dapat mengatakan hal yang sama dengan cara serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Yesus. Yang belum percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi, percaya dan terimalah Yesus. Yang belum sungguh-sungguh bertaubat dari dosanya, bertaubat sungguh-sungguh. Yang sekarang mulai suam-suam kukuh melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kembali kuat. Yang selalu bertelingkah di antara suami istri, atau selalu terus-menerus menyimpan kepahitan, ingat, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Untuk apa engkau memelihara semua yang menyakitkan itu, yang tidak akan membawa apa-apa makna dalam hidupmu? Lebih baik jalani hidup ini seperti yang Yesus inginkan. Hidup adalah Kristus. Itu berarti engkau hidup mengampuni, engkau hidup mengasihi, engkau hidup dalam kekudusan, engkau hidup melayani, setia melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, karena saatnya datang, kematian datang. Kematian kita adalah sesuatu yang menguntungkan. Saya akhiri dengan statement ini. Jika Anda hidup untuk Kristus, maka kematian Anda akan membawa ke dalam kehidupan kekal di surga. Tetapi sebaliknya, jika Anda tidak hidup untuk Kristus, yaitu Anda hidup di luar Kristus, maka Anda akan mati dan hidup dalam kekekalan di neraka. Inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita tentang hidup dan mati pada pagi ini. Saya harap saya tidak membuat saudara takut tentang hidup dan kematian. Tetapi firman Tuhan ini telah memberitahukan kepada kita bahwa hidup adalah Kristus. Dan apabila kehidupan kita adalah Kristus, untuk Kristus, pada bila-bila waktu kematian datang, kematian itu adalah satu keuntungan. Dan mari kita bukan hanya memperkatakan dan meyakini, tapi menghidupinya. Secara benar-benar menghidupinya. Walaupun kita tidak berkumpul di gereja, beribadah di gereja, tapi selalu ingat, hidup adalah Kristus. Dimanapun engkau berada, pastikan engkau hargai setiap saat yang Tuhan telah berikan kepadamu untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan pada satu waktu nanti, pada saat Tuhan sendiri memanggil kita kembali kepadanya dalam apa cara sekalipun, itu adalah satu keuntungan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Sementara semua tunduk kepala, tutup mata,
Saya mau ingatkan beberapa perkara tentang hidup dan mati yang membuat kita penuh dengan pengharapan, baik semasa kita hidup di dunia ini atau pada saat kita berhadapan dengan kematian. Yang membuat kita penuh dengan pengharapan adalah karena kita sudah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi. Dengan itu, hidup kita sekarang adalah Kristus. Paulus juga pernah berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah diri kita dalam Kristus pada hari ini. Pertama, melalui iman kita secara pribadi kepada Yesus, dosa kita diampuni. Tapi bukan hanya pengampunan dosa yang merupakan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Bukan lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kekudusan Tuhan. Mari hargai dan hidupi kehidupan sementara yang ada di dunia ini untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan jadilah berkat satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini. Suatu peringatan dan suatu teguran bagi setiap kami, tapi juga suatu yang sangat memberikan pengharapan dan penghiburan bahwa hidup kami harus kami jalani di dalam Engkau. Hidup adalah Kristus, hidup adalah bagimu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih memberikan perhatian kehidupan kami untuk diri kami sendiri, untuk memenuhi keinginan kami sendiri, untuk memuaskan keinginan daging kami, tanpa kami menyadari atau dengan cara kami mengabaikan kehidupan ini adalah untuk Engkau Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya dalam apapun yang kami lakukan, kami dapat melihat dan nilai-nilai daripada kebenaran-Mu ini. Kami hidup untuk Yesus. Kami dapat jalani. Tuhan, saya berdoa bagi semua yang telah mengikuti ibadah pada pagi ini. Dia masih hidup dalam ketakutan berhadapan dengan kematian. Karena sebenarnya dia belum berada di dalam Engkau Tuhan. Masih di luar daripada-Mu. Tuhan, saya berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar membawa dia kepada pertaubatan yang sejati. Sungguh-sungguh bertaubat dari dosa. Selagi dia masih hidup, selagi pintu anugerah terbuka, selagi kesempatan ada, sehingga dia tidak akan melewati kematian yang merugikan, tapi dia akan melewati kematian yang merupakan keuntungan. Terima kasih Bapa di sorga, biar firman-Mu ini akan terus-menerus mengingatkan kami, menguatkan kami untuk setia kepada Engkau Tuhan. Seperti yang Paulus katakan bahwa dia telah menjalani pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, dan dia telah memelihara iman sampai akhir hidupnya. Demikian kami Tuhan, biarlah kami bertanding dalam pertandingan yang baik, melayani Engkau Tuhan sampai garis akhir hidup kami. Kami melihara iman, kasih kami kepadamu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu melalui firman Tuhan pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima firman Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin. Amin. Baik, terima kasih untuk perhatian semua jemaat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita pada pagi ini, baik persembahan kita dalam bentuk persepuluhan atau persembahan khusus, mari kita siapkan hati kita untuk memberi. Mungkin ada yang terus transfer keuangan saudara dalam bentuk persepuluhan atau persembahan khusus, atau ada yang mungkin kumpulkan uang tunai, kemudian selepas itu bank in di akun gereja yang tertera di screen. Saudara lakukannya.
Dan saya bagi pihak kepimpinan SAB Serdang mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan atas kesetiaan, ketaatan dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus, sehingga keuangan gereja kita tetap kuat meskipun kita tidak dapat mengadakan ibadah bersama-sama di gereja. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena dari mula segala berkat, kasih karunia, kekuatan untuk kami memperoleh berkat dalam bentuk keuangan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mau memberi, baik melalui persepuluhan dan persembahan khusus kami. Berkati anak-anak-Mu yang taat dan setia memberi. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, dan dapat digunakan untuk melayani Engkau Tuhan melalui gereja Tuhan SAB Serdang. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat yang dalam keadaan kekurangan, yang tidak ada pekerjaan, yang pendapatan telah berkurangan. Tuhan, saya berdoa selain daripada kesehatan, Tuhan juga berikan hikmat untuk mereka memperoleh keuangan. Berkati tempat mereka bekerja, berkati usaha mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Amin. Baik, sementara saudara memberi, baik secara langsung sekarang ini transferkan keuangan yang kamu mau berikan dalam account gereja, atau kamu kumpulkan, kemudian catat, kemudian seorang di antara kamu dalam keluarga nanti akan bank in-kan dan maklumkan kepada pihak kepimpinan tentang apa yang kamu telah berikan. Ambil slip, gambar slip yang kamu transfer dan berikan kepada bendahari atau kepada kepimpinan gereja, dan nyatakan berapa persepuluhan atau persembahan khusus yang telah saudara berikan. Beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, sekali lagi saya mengingatkan bahwa ibadah gereja kita masih terus berjalan secara online, sehingga kepimpinan akan beritahukan bila kita akan mengadakan ibadah di gereja ini mengikut SOP yang telah dinyatakan ataupun yang telah dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan, dan juga panduan yang diberikan oleh SAB Pusat. Buat masa ini kita masih teruskan ibadah secara online. Walau bagaimanapun, saya sangat mengharapkan semua jemaat Tuhan ambil waktu sekitar jam 11 sampai jam 12.30 untuk bersama-sama di dalam ibadah online gereja kita. Dan selepas itu, saudara boleh mengikuti ibadah online di mana-mana, ataupun mengikuti ibadah yang saudara mau pilih selepas mengikuti ibadah bersama kita secara online SAB Serdang. Selain daripada ibadah kita pada setiap minggu, pada hari Minggu, kita juga ada ibadah doa pada setiap malam Rabu jam 9 malam. Jadi saudara boleh melakukan itu 2 atau 3 orang di rumah, atau mungkin saudara bersendirian, tapi ambil komitmen pada jam 9 malam, ambil waktu untuk berdoa sesuai dengan panduan doa yang akan dikongsikan setiap malam Rabu. Dan juga pada setiap malam Jumat jam 9 malam kita mengadakan komsel. Ada yang sudah menggunakan aplikasi video call, WhatsApp ataupun Zoom untuk mengadakan komsel. Apa saja cara untuk saudara dapat berinteraksi sama anggota komsel, saya menggalakkan. Tapi kalau tidak dapat melakukannya di rumah masing-masing, kongsikan perkara doa kepada rekan-rekan atau ahli komsel yang lain, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi kita masih teruskan, selain daripada bangun kerinduan saudara secara pribadi, hubungan saudara secara pribadi dengan Tuhan, di mana dan bila saja. Kemudian yang berikutnya, bagi para peserta SMY, pada minggu hadapan jam 2 petang kita akan ada pertemuan, dan ini adalah komitmen murid Yesus untuk SMY angkatan yang ke-13 bagi kita. Akan disiarkan nanti di Facebook, dan juga kalau sekiranya ada jemaat yang mau mengikutinya, mungkin juga boleh mengikutinya nanti, akan diberitahukan kalau dapat disiarkan di Facebook gereja. Dan bukan hanya di Facebook SMY,
atau akan nanti disiarkan di YouTube supaya jemaat Tuhan yang tidak mengikuti di SMY, di grup SMY, Facebook SMY, dapat mengikuti bersama-sama komitmen murid Yesus untuk kita memberi sokongan bagi semua tim kelas pemuridan ini dan juga peserta-peserta yang mengikuti. Ada peserta yang ada di Sarawak, di Sabah, selain daripada peserta yang ada di kalangan kita. Jadi pada minggu hadapan adalah komitmen murid Yesus, dan kita terus-menerus doakan supaya kelas pemuridan SMY ini Tuhan terus-menerus pakai untuk memuridkan lebih ramai jiwa untuk Tuhan. Baik, itu saja pengumuman pada minggu ini, dan kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa, dan saya akan bawa kita dalam doa berkat. Mari angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, yaitu sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa Yesus adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita di mana dan bila saja. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa kita adalah terang dan garam bagi dunia ini. Kita adalah saksi Kristus, sehingga melalui kehidupan kita, perkataan kita, ucapan kita, tingkah laku kita, kita memberikan kesaksian tentang Kristus melalui hidup kita, sehingga ramai orang yang percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat melalui kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam ibadah kami Tuhan pada pagi ini. Kami sambut semua berkat-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin, amin. Selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua.